Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 17. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan Taurat, hukum Taurat, digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu yang Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, pagi ini. Kita akan merenungkannya dengan tema hidup dalam roh. Hidup dalam roh yang bagaimana yang dimaksud di dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1-17 ini, yaitu hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus yang berdiam di hati setiap orang percaya. Hidup oleh roh adalah lawan dari menurut keinginan daging. Bisa dibaca di Galatia 5 ayat 16-23. Kata daging itu menunjukkan pada dorongan atau kecenderungannya untuk melakukan dosa. Kita sepakat bahwa orang yang berdosa harus dihukum. Dan kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Ada di dalam Roma 3 ayat 23. Namun, siapakah yang sanggup menanggung dosa itu? Sebab kita semua manusia adalah orang yang berdosa dan berada di bawah hukuman. Sejatinya, tidak ada apapun yang dapat manusia lakukan untuk mengalahkan dosa. Mengapa demikian? Karena dosa adalah konsekuensi logisnya kedagingan, sementara semua umat manusia di bawah otoritas Allah. Ketika bicara tentang daging, tidak hanya berbicara tentang daging secara harafiah, tetapi sebagai bagian dari tubuh manusia. Namun ketika berbicara tentang simbol dari daging itu sendiri, sains menggambarkan sifat manusia dengan segala kelemahan secara fisik maupun moral dan nafsunya. Daging itu mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia dan seluruh aspek kehidupan manusia secara natural. Daging tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin baginya sebab daging manusia terus-menerus ada dalam pertentangan yang konstan dengan Allah. Daging itu adalah bagian dari diri manusia itu sendiri. Tidak ada yang dapat menyelamatkan diri sendiri, sehingga Allah turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Ia memberikan Yesus yang menjadi daging, yang kemudian menjatuhkan hukuman atas daging. Ketika Yesus berinkarnasi, ia benar-benar menjadi sama dengan manusia, yang menjelma sebagai manusia sejati. Adam yang kedua yang bergumul melawan dosa dan hidup di dalam kekuatan total kepada Allah karena kasih Allah. Tetapi Adam gagal. Ia tidak bisa seperti Yesus. Yesus mengalahkan dosa baik di dalam ketaatan bahkan dalam pengorbanannya. Kemenangan Yesus atas daging ini adalah kemenangannya atas hukuman dosa dan hukuman maut, yang kemudian dianugerahkan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Pada waktu manusia percaya kepada Yesus Kristus, manusia menjadi milik Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan atas manusia. Roh Kristus berdiam di dalam manusia. Tubuh manusia memang mati karena dosa. Namun roh manusia hidup di dalam kebenaran, dan pada waktunya manusia akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai manusia yang berhutang. Manusia yang berhutang kepada Kristus, hingga manusia seharusnya hidup bagi Kristus. Manusia berhutang untuk hidup di bawah
pimpinan Roh Kudus, sehingga manusia tidak lagi hidup menurut daging. Inilah yang penting dipahami oleh manusia di dalam proses manusia menjalani hidup Kristiani. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tubuh memang mati karena dosa. Dengan kata lain, tubuh tetap berada di dalam kondisinya sekalipun manusia telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dengan demikian menjadikan manusia terus berada dalam pergumulan yang konstan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Di dalam pergumulan itu manusia bisa kalah, tetapi tidak akan berkubang. Manusia mungkin saja kalah, namun Roh Kudus akan tetap mengingatkan manusia itu agar tidak hidup pada manusia lamanya. Jadi manusia yang tidak diperbudak oleh keinginannya menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah yang akan menerima warisan kekal. Selama manusia itu terus berupaya menuruti atau menaati Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang beriman kepada Kristus teruslah berjuang sampai tidak lagi berbuat dosa. Roh Allah akan memampukan. Oleh karena itu perlu berdoa setiap pagi agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghindari godaan-godaan dosa. Sepanjang hari ini, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam melangkah dalam kehidupan kita. Kekuatan kita bukanlah pada kekuatan tekad atau strategi untuk menjauhi atau menghindari dosa, melainkan pada Dia yang telah mengalahkan maut itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di ayat 14 dan 5-16 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peliharalah janji Allah itu. Peliharalah ahli waris yang sudah kita terima dari Allah yang memberikannya kepada kita, sehingga kita menjadi ahli waris. Mari kita pupuk dengan baik, kita pelihara dengan baik, sehingga kita bisa mampu bertekad untuk hidup mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan situasi dunia ini di dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya yang kita hadapi bersama dengan Kristus, pasti kita bisa menang. Saya percaya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tantangan di dalam dunia ini begitu luar biasa. Banyak godaan. Namun ingat, kita adalah ahli waris yang Tuhan sudah pilih kita masing-masing. Mari bertekad di dalam Kristus bahwa Kristus sudah menang mengalahkan maut. Maka saya juga harus bisa bersama dengan Kristus, saya mampu mengalahkan dosa, dan saya akan tetap menjadi pemilik ahli waris itu. Selamat bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati.